Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Viviani. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen user dan grup pada bab 12. Oke, yang akan kita praktekkan di sini yang pertama ada konfigurasi boot order, terus membuat user dengan add user, ini kebalik teman-teman. Kemudian ada juga option pada user add, membuat user dengan add user, membuat grup, menambahkan user ke grup, dan yang terakhir menghapus user ke grup teman-teman. Oke, langsung saja kita ke praktek yang pertama, yaitu konfigurasi boot order. Nah, oke teman-teman, kan kemarin kita udah install Vim ya. Nah, habis kita install Vim itu, pas kita menjalankan ulang Debian-nya itu bakalan kayak gini nih tampilannya. Nah, ini tuh kayak kita berarti disuruh install ulang, tapi kita nggak usah install ulang lagi nih teman-teman. Kita bisa saja langsung ke ini nih yang pas itu buat nambahin file ISO-nya. Terus kita pencet ini, lalu kita kita remove. Kita lihat, oke, sudah nggak ada. Terus bisa kita running ulang ya teman-teman. Nah, kemarin kan kita udah install Vim ya. Nah, saat kita install Vim itu ada beberapa device yang nggak nyuruh kita buat masukin sebuah file ISO-nya gitu teman-teman. Nah, jadi gitu ya. Oke, di sini kita langsung saja mulai ulang. Kalau untuk alasannya kenapa nggak dimasukin file ISO-nya itu aku kurang tahu sih. Maaf. Aku kurang tahu teman-teman. Jadi nanti kalian bisa cari tahu lebih lanjut saja. Bisa tanya-tanya ke yang lain gitu misalkan. Nah, saat kita merunning ulang itu tampilannya nggak kayak tadi install ulang ya. Ini kita langsung masuk ke Debian-nya. Oke, di sini saya masuk. Sandinya juga masih sama teman-teman. Oke, masih sama ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan mempraktekkan membuat user dengan add user. Kita buka terlebih dahulu Debian-nya. Di sini kita masuk ke root dulu ya. Oke, kita masukkan kata sandinya. Nah, jadi di sini kalian bisa menggunakan perintah add user. Misalkan kita mau buat user 4. Oke, terus kita enter. Nah, jadi kan di sini perintah tidak ditemukan ya, teman-teman. Nah, mungkin aja itu karena si Debian ini belum diupdate, teman-teman. Nah, kalian bisa menggunakan perintah apt update untuk nge-update-nya, teman-teman. Terus kita tunggu aja. Oke, sepertinya nih udah. Lalu kita bisa menggunakan perintah apt install add user. Terus kita enter, teman-teman. Oke, di sini udah. Nah, di sini kita coba masukkan lagi perintah add user 4. Oke. Di sini perintahnya tuh masih utuh, tidak ditemukan ya teman-teman. Mungkin karena kita memasukkan perintah yang salah. Nah, jadi sebelumnya kita harus masukin perintah where is add user. Kita cari tahu dulu nih add user itu ada di mana. Nah, ternyata add user itu ada di slice usr, slice spin, slice add user teman-teman. Jadi kita harus masukin perintah slice usr terus slice spin, slice add user, spasi user 4, terus enter.
Nah, di sini kita disuruh untuk membuat kata sandi baru. Di sini kita bisa langsung masukin sandinya. Terus kita enter, kita ulang lagi. Lalu kita enter. Oke, di sini kalian bisa mengubah informasi pengguna dari user 4. Nah, kalau kalian nggak mau mengubahnya, kalian bisa langsung enter saja, teman-teman. Ini ada nama lengkap, terus nomor ruangan, telepon kantor, telepon rumah, lain-lain. Terus kalau udah, kalian bisa pilih Y kalau udah yakin, tapi kalau belum yakin, kalian bisa pilih N ya untuk mengulang lagi. Terus kita enter. Nah, di sini kita masukkan perintah ls slice home. Oke, kita cek dulu apakah user 4 udah ada. Nah, user 4-nya udah ada nih, teman-teman. Kita masukkan perintah tile, terus slice etc, slice password, terus kita enter. Nah, jadi di sini user 4 itu udah bin base ya, teman-teman. Nggak kayak yang user add gitu, teman-teman. Jadi nanti kan kita bakalan praktek 2, yaitu add user dan juga user add. Nah, yang kita praktekin sekarang itu kan adalah add user ya, teman-teman. Nah, nanti yang akan kita praktekin selanjutnya adalah user add. Ini sedikit informasi. Kalau misalkan kita buat menggunakan user add, misalkan ya user add, terus user 1 misalkan, kita enter. Kita masukin perintah usr bin slice user add, lalu kita tambahkan user 1 misalkan, lalu kita enter, lalu kita ls slice lalu kita masukkan perintah tile slice etc slice password. Jadi di sini yang user 1-nya itu kan bin sh, tapi kalau yang user 4-nya itu bin base, teman-teman. Jadi kalau misalkan si user 1 ini mau dijadiin bin base, nanti bakalan ada perintah tambahan gitu, teman-teman. Nah, nanti bakalan dilanjutkan nanti ya. Nanti saya kasih tahu gimana caranya buat si user 1 ini biar nggak bin base gitu loh. Biar nggak bin sh gitu, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke add user ya. Nah, di sini kita coba masuk ke user 4, teman-teman. So, user 4, lalu kita enter. Oke, jadi di sini kita langsung masuk ke user 4, teman-teman. Terus ini, terus kita enter. Terus kita coba pwd. Kita berada di home user 4. Coba kita masukkan perintah ulangi. Kita enter. Kita user 4 nih sekarang, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada option pada user add, teman-teman. Jadi misalkan di sini saya clear dulu. Jadi kalau tadi saya sudah coba praktekkan, kalau misalkan kita mau bikin user pakai perintah user add, terus tuh nanti mereka nggak pakai bin base, tapi mereka pakainya bin sh gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan mau menggunakan yang bin sh terus pakainya itu yang perintah user add, kalian bisa menggunakan perintah bentar, kita ini dulu user add min help, terus kita enter. Kan nggak mau ya, so bentar, terus slice usr Oke, jadi di sini udah muncul beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita buat bikin membuat user dengan menggunakan perintah user add gitu, teman-teman.
Di sini kita akan butuh perintah ini yang create home min m sama min s teman-teman. Nah, jadi di sini kita langsung saja masukkan perintahnya usr /spin /user terus min ms juga ya, min ms lalu user 3, terus kita enter. Coba /usr /spin /user add /min m /min s user 3. Oh ya teman-teman, di sini saya salah menggunakan perintah. Di sini saya kekurangan kata nih teman-teman. Spin user add min m min s /spin /space lalu user 3, terus enter. Oke, coba kita ls/home. Jadi di sini user 3-nya udah dibuat ya teman-teman. Nah, lalu kalau tadi kita buat user 4 itu kan kita disuruh buat bikin kata sandi buat user 4-nya. Tapi kalau user 3 itu enggak teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin kata sandi user 3 ini, kalian bisa menggunakan perintah password user 3 terus enter. Di sini kita masukin passwordnya, terus kita enter, kita pastikan lagi atau kita ketik. Nah, coba kita masukkan perintah user 3 lalu kita enter. Jadi kalau kita mau kembali ke user biasa itu kita nggak dimintai password ya teman-teman. Tapi kalau kita mau masuk ke root, kita akan dimintai passwordnya teman-teman. Misalkan terus kita disuruh masukin passwordnya, lalu kita masukin lalu enter. Oke, di sini kita udah masuk kayaknya. Coba kita pwd. Oke, kita berada di home user 3 teman-teman. Nah, jadi di sini misalkan kita ketikkan history, kita cek dulu. Di sini ada beberapa history ya teman-teman. Maaf, kita harusnya masuk ke user dulu, user 3. Kita kembali lalu kita masukin perintah history. Lalu kita enter. Jadi di sini cuma ada satu history teman-teman. Ini ya. Terus kalau misalkan misalkan yang satunya kita masukkan perintah history terus enter. Oke, jadi di sini kayak gini ya teman-teman hasilnya. Oh ya, ini kelihatan sedikit historinya karena mungkin kan pas kita matiin Debian-nya itu bakalan keulang dari awal gitu teman-teman. Jadi nanti historinya itu bakalan hilang semua. Kita akan praktek membuat user dengan add user teman-teman. Coba kita masuk ke sini, terus kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita masukkan kata sandinya, lalu kita bisa menggunakan perintah /usr /spin /add user, misalkan user 2. Oke, terus kita enter. Di sini kita disuruh masukin kata sandi buat user 2-nya. Terus kita ketik ulang kata sandinya.
Terus kalau kalian mau ubah nama lengkapnya, kalian bisa ubah saja. Kalau kalian nggak mau ubah, kalian bisa menggunakan perintah. Kalian bisa pencet enter untuk nge-skipnya. Lalu di sini kalau kalian udah yakin sama yang kalian buat itu, kalian bisa menggunakan perintah Y. Tapi kalau kalian belum yakin, kalian bisa menggunakan perintah N, teman-teman. Lalu di enter saja. Oke, coba kita ls slice home, terus enter. Oke, jadi di sini user 2 yang tadi kita bikin itu udah berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masuk ke user 2, teman-teman. So, user 2. Kita sudah berada di user 2. Coba kita cd dulu, lalu kita masukkan perintah pwd. Kita berada di home user 2, teman-teman. Lalu misalkan kita whoami, kita masukkan perintah whoami, kita adalah user 2, teman-teman. Nah, di sini kalau kita mau masuk ke root ya, misalkan di sini kita bakalan dimintain kata sandi lagi, teman-teman. Tapi kalau kita balik ke user biasa, kita nggak bakalan dimintai untuk memasukkan passwordnya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah membuat grup, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, grup itu berfungsi untuk mengelompokkan beberapa user, teman-teman. Nah, misalkan di sini kan kalian punya user 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kalian itu mau mengkonfigurasi user tersebut, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian mengkonfigurasinya satu-satu itu kan lama, jadi kalian bisa saja langsung menggabungkan semua user itu atau dibuat grup usernya, lalu kalian bisa langsung mengkonfigurasinya di situ, teman-teman. Nah, untuk perintahnya kalian di sini masuk dulu ke root ya, root. Di sini kalian bisa menggunakan perintah cat chat slice etc slice group. Ini buat cek grupnya, teman-teman. Nah, jadi di sini kan ada beberapa grup yang udah dibuat, teman-teman. Ini tuh grup yang penting, yaitu grup user ya. Ini tuh dibuat saat proses instalasi, teman-teman. Oke, jadi di sini misalkan kita masukkan perintah group add group 1 misalkan, lalu kita enter. Kita masukkan perintah ini. Lalu kita masukin perintah get slice etc slice group. Oke, jadi grup yang kita bikin udah ada ya, teman-teman. Nah, misalkan kita bikin grup satu lagi nih. Kita bikin grup 2. Lalu kita get slice etc slice group. Lalu enter. Oke, di sini udah ada 2 grup yang tadi kita bikin ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah menambahkan user ke grup, teman-teman. Nah, jadi di sini itu kalian harus lihat dulu ID usernya, teman-teman, sebelum kalian mau masukin sebuah user ke grup gitu. Misalkan ID user 2, terus kita enter. Coba kita lihat lagi ID user yang lain, misalkan ID user 3. Oke, di sini udah ada. Lalu misalkan kita masukkan perintah user mod min health, lalu kita enter. Nah, jadi di sini nanti kita akan menggunakan perintah min g ini untuk membuat grup, teman-teman. Di sini kalian masukin perintah tadi
terus min G, terus masukin grupnya, grup 1 misalkan, lalu kita mau masukin user 2. Oke, terus kita enter, lalu kita coba masukin perintah ID user 2. Oke, jadi di sini user 2 itu udah masuk ke grup 1 ya teman-teman. Nah, misalkan lagi kita mau masukin user 2 ini ke grup 1 teman-teman, grup 2. Terus kita masukin ID user 2. Nah, kayak di sini udah ada grup 1 dan juga grup 2 teman-teman. Jadi user 2 ini udah termasuk ke grup 1 dan juga grup 2 ya. Kayaknya saya salah masukin perintah deh. Bentar ya teman-teman. Oke. Nah, jadi tampilannya itu gini ya teman-teman, saat kita memasukkan perintah slice usr sbin usermod terus min G, G-nya di sini besar. Tadi di sini saya masukinnya tuh G kecil, jadi kedua grup ini bakalan ditampilin jadi satu gitu teman-teman. Tapi kalau kita makainya yang G besar ini kan ditampilin cuma grup 2-nya doang gitu teman-teman, jadi kayak ditimpa gitu loh grup 1-nya. Nah, kalau kalian mau grup 1 dan grup 2 itu jadi bareng, kalian bisa menggunakan perintah kita masukin ke grup 1 karena di sini dia user 2 itu udah ada di grup 2 ya. Oke, jadi di sini user 2 itu udah masuk ke grup 1 dan juga grup 2 teman-teman. Nah, yang terakhir adalah menghapus user ke grup. Di sini kalian bisa menggunakan perintah user del min del. Nah, jadi di sini nanti kita bakalan menggunakan perintah min r ya teman-teman, min r. Misalkan kita kan mau menghapus user, 4 teman-teman. Di sini kita masukin perintah, kita cek dulu ls slice home. Di sini ada user 4, lalu kita masukin perintah min r lalu user 4. Nah, jadi di sini tuh user 4-nya itu nggak langsung kehapus ya teman-teman. Kalau kalian mau menghapus, kalian bisa menggunakan yang min f ini teman-teman. Oke, jadi di sini user 4-nya itu udah kehapus teman-teman. Coba kita masuk ke user 4. Oke, jadi di sini user 4-nya udah nggak ada. Lalu coba get slice atau check slice passwd, terus enter. Oke, user 4-nya itu udah hilang ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau menghapus grup, kalian bisa menggunakan perintah. Coba kita hapus yang grup 1 deh, grup
slice USR slice spin slice grup del grup 1. Terus kita masukin perintah tile slice etc slice group. Enter. Di sini grup satunya udah hilang ya teman-teman. Misalkan kita masukin perintah ID user 2. Jadi di sini user 2-nya itu cuma masuk ke grup 2-nya teman-teman, karena kan tadi grup satunya udah kita hapus ya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.